Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Home Sakralis. Kali ini AKID ingin menyampaikan presentasi mengenai energy detection by plasma storming method. Angelic adalah bagian kepala kita depan, sedangkan Ford adalah bagian belakang kepala kita. Healer adalah bagian kepala kanan. Assassin adalah bagian kiri. Aku sengaja memasang beberapa titik dot yang berukuran besar, sedang, kecil sedang, sangat kecil. Ini adalah metode mendeteksi energi seseorang berdasarkan letak beberapa denyut yang ada di kepala kita karena deteksi jarak jauh atau jarak dekat. Teknik deteksi menggunakan kepala kita ternyata sangat efektif. Pendeteksian ini bisa terjadi karena plasma energi kita tersulut oleh energi orang yang menuju ke kita atau yang kita tuju. Jadi dengan memahami metode ini kita bisa mengetahui seberapa level lawan atau pasien kita, jenis karakter mereka, kemampuan yang berorientasi ke bidang apa, background apa yang mereka miliki. Orang yang memiliki detektor di kepala mereka biasanya didapatkan karena mereka emosinya rendah. Justru orang yang emosinya tinggi tidak bisa mendapatkan detektor sistem kepala seperti ini. Untuk itu, marilah kita sering mengolah dan melatih emosi kita agar lebih stabil atau bervibrasi rendah. Aku akan menjelaskan ke bagian kanan atas di hampir depan jidat ya. Kalau Angelic itu bagian dahi ya. Tuh. Kalau Lightworker ini bagiannya depan telinga, tapi bagian atas. Semakin terasa sakit di titik itu, semakin ke tengah, itu berarti menandakan skill dia semakin bagus. Kalau kecil, itu menandakan skill dia masih di bawahnya gitu. Nah, kalau turunan dia denyutnya di bagian belakang pada kolom itu. Kalau kolom depan itu kan ada titik lagi kecil, itu potensi olahan dari dia sendiri. Kita ke belakang yaitu ke healer. Jika semakin menuju ubun-ubun, yaitu converger ya. Converger semakin ke sana berarti semakin bagus dia potensinya. Urutan dari healer ini itu hasil energi olahan mereka, hasil prestasi inovasi mereka. Akan semakin nampak sekali itu olahan jika yang sakit tuh bagian paling kanan yang atas ya. Paling kanan atas itu kan ada 2 titik kan. Sedangkan titik yang bawah pada bagian healer paling kanan itu menunjukkan potensinya masih pembukaan, masih belum expert, belum advance. Terus masuk ke dot nomor 2 tengah ya, bagian healer itu menunjukkan potensi dia. Semakin ke kanan maka semakin beginner ya, beginner. Kalau semakin ke tengah ke atas titik-titik sakit yang enggak terlalu sakit karena dotnya kecil-kecil itu kan, berarti dia semakin halus ya kemampuannya menuju advance gitu. Kita menuju ke avatar. Nah, avatar ini bagian belakang, ini berbeda dengan bagian depan. Jika denyutnya
semakin ke belakang, ke sebelah kanan, kecil, menandakan kemampuannya makin bagus, makin halus. Nah, kalau dia denyutnya rada sakit bagian belakang, berarti turunan avatar. Dia memiliki potensi energi turunan ya, dari leluhur avatar. Nah, kalau dia ke atas sedikit lagi dan disitu denyut sakit gitu, berarti itu dia sudah bisa mengolah energi yang diturunkan sama dia, dan itu kuat. Itu perlu diperhitungkan orang yang seperti itu gitu. Grade avatar ke bawahnya itu energi warisan leluhur ya. Kalau di sebelah kolom itu, di bagian atas itu kan dotnya rada tinggi, rada besar, itu berarti dia dikuasai ego DNA. Jadi belum bisa mengontrol kekuatan turunan dari leluhurnya, masih dikuasai oleh energi itu. Biasanya nanti orangnya rada temperamen ya, tapi kalau kecil aja nggak terlalu sakit, berarti bagus, semakin halus dan menunjukkan semakin halusnya karakteristik leluhur dari orang itu gitu. Kita menuju ke arah kiri, itu ada grid diabolik. Kita langsung aja ke grid diabolik. Grid diabolik sama dengan grid avatar. Kita bahas nanti. Grid diabolik ini sama dengan grid avatar, dia leluhur, turunan leluhur. Jika sakitnya bagian atas ya, belakang, semakin dia sakit berarti ego dia masih dikuasai oleh turunan itu, dia belum bisa mengolahnya. Tapi semakin ke belakang terasa denyutnya sedikit sakit, maka berarti dia sudah bijaksana dan menunjukkan betapa halusnya leluhur diabolik yang menurunkan DNA padanya. Diabolik di sini adalah orang yang memiliki keturunan energi leluhur yang pandai, skill metafisika ya, bukan jahat ya. Jadi bagian belakang ini itu murni bagian pemberian dari leluhur, pemberkatan dari leluhur, skill dari leluhur. Kalau diabolik itu orang yang diturunkan skill metafisika, sedangkan yang avatar itu orang yang diturunkan skill supernatural. Nah, dari gabungan kedua jenis bakat ini, orang yang sudah memiliki kemampuan bijaksana menyatukan keduanya, maka yang terdeteksi ya, bagian paling tua itu ada di tengkuk, dekat tengkuk atas. Itu nanti kalau terasa rada denyut gitu, berarti bagus dia kemampuannya, kemampuan alami, benar-benar alami dari leluhurnya para leluhur itu sendiri, alam. Kalau rada ke bawah lagi denyutnya sakit banget, nah itu berarti dia masih dikuasai ego, itu belum bisa mengendalikan diri, karena semakin ke bawah, semakin ke belakang nanti ya semakin halus, dia nggak semakin sakit. Itu menunjukkan betapa bijaksananya dia. Inilah yang membantu kita mendeteksi majestic good gitu. Dari diabolik dan avatar sendiri, dua pemahaman antara metafisika dengan supernatural jika disatukan akan menghasilkan spiritual. Nah, itu akan menghasilkan bakat irmiter atau pertapa, orang yang bisa moksa, orang yang bisa membuat benda nyata menjadi gaib, benda gaib menjadi nyata dengan cara penarikan atau perpindahan gitu. Orang yang memiliki bakat bertapa, jika kita deteksi, maka kepala kita akan sakit bagian ini, belakang, tengah, sebelum ubun-ubun gitu. Nah, kita langsung ke
kembali ke tengah lagi, ke lurusan telinga. Di sebelah kiri sudah ada asasin. Jika asasinnya tidak terlalu lemah, maka yang sakit sebelah bawah ya, itu kan ada paling kiri ada 2 titik. Nah, yang kecil itu jika tidak terlalu kuat. Tapi kalau semakin ke depan dia semakin kuat, semakin ke tengah berarti semakin kuat, semakin ke tengah terus semakin kuat, semakin mendekati ubun-ubun berarti semakin kuat. Blind worker, kita simak blind worker sama seperti light worker. Jika semakin ke tengah menuju atas dan sakit sekali yang dirasakan oleh kita, berarti bakat blind worker dia bagus. Sementara angelic di bagian paling depan di jidat ya, itu didapatkan karena doa dari orang tua bisa, doa dari leluhur bisa, pemberkatan dari leluhur bisa. Kalau 4 yang paling belakang itu didapatkan karena hibahan turunan energi DNA berupa energi, turunan bakat berupa energi. Tapi kalau angelic ini enggak, pemberkatan, dia berupa energi cahaya yang dihibahkan, yang diturunkan. Itu karena leluhur dulu mendoakan, orang tua mendoakan. Semakin banyak orang yang mendoakan dia, maka energi angelic itu semakin kuat ya. Nah, itu akan berpusat di tengah. Nah, kalau dia sendiri yang berpotensi angelic, maka saat kita mendeteksi dia, kepala yang sakit itu bagian kiri atau kanan, gitu, nggak sekuat tengah, gitu. Nah, converger yang ada di tengah-tengah itu ubun-ubun. Nah, ubun-ubun ini berkarakteristik ada yang muter ke kanan, ada yang muter ke kiri. Itu menunjukkan nanti si anak ini turunan dari hitam apa dari putih. Kalau yang dari kiri, sebelah kiri kepala itu menunjukkan turunan hitam, kalau kanan itu turunan putih. Itu maksudnya apa? Maksudnya kalau turunan dari hitam itu adalah turunan orang yang ber-DNA bakat metafisika. Kalau dari putih ya berbakat supernatural gitu. Tapi converger selalu bisa menjembatani keduanya sekalipun salah satu bidangnya lebih kecil atau lebih besar gitu. Converger di sini tidak berpengaruh gitu. Orang kalau kita deteksi yang di kepala kita bagian tengah, berarti orang itu sudah sangat berprestasi spiritualnya. Dia bisa masuk ke segala bidang. Dia sudah bisa mencampurkan segala bidang bakat yang ada pada dirinya menjadi satu hal yang pasti menurut keyakinannya. Orang yang seperti itu susah untuk dijatuhkan gitu, karena dia seimbang, dia memiliki booster sendiri. Nah, apa yang disebut angelic, light worker, healer, avatar, grid, avatar 4, grid, diabolic, assassin, blind worker. Nah, angelic itu sendiri adalah energi kemalaikatan, sedangkan light worker itu adalah bakat pendoa ya. Orang-orang yang suka memasrahkan diri kepada Tuhan, egonya dipasrahkan pada Tuhan, emosinya dipasrahkan pada Tuhan. Healer sendiri artinya adalah penyembuh ya. Avatar itu adalah orang-orang yang bisa menyatu dengan segala elemen dan sifat yang ada di alam ini. Create avatar sendiri juga adalah orang yang seperti itu, tapi dia usianya lebih tua lagi. Sedangkan 4 itu adalah nenek moyang dari leluhur, yaitu alam. Karena yang dahulu tercipta di bumi ini alam. Terus blind worker, assassin, diabolic, grid. Diabolic itu berlawanan tugasnya dengan yang bagian kanan. Kalau blind worker, dia itu bekerja untuk bidang egonya sendiri, emosinya dia pendam sendiri. Kalau light worker kan emosi dan egonya kan diserahkan kepada Tuhan, tapi kalau blind worker enggak, dia menyimpannya sendiri. Dari energi emosi contoh kebencian jika terkungkung pada suatu badan, maka akan menghasilkan potensi yang sangat besar, bisa untuk menjadi assassin ya, pembunuh gitu. Jadi orang yang kita deteksi kalau kita merasakan sakit bagian kepala sebelah situ, berarti dia bakat untuk menjadi assassin. Sedangkan diabolic tadi kan orang yang bakat metafisika tadi.
semuanya berpasangan dan semuanya bagus dan ini adalah metode deteksi yang praktis karena tidak membutuhkan terawangan. Kita langsung menggunakan bioplasmik kita sendiri kan, jadi lebih pasti gitu loh, lebih pasti. Dan bukan berarti jika kita merasakan sakit di titik itu berarti kita diserang orang itu, enggak. Kalau kita merasakan diserang sama orang itu, kita biasanya langsung meriang ya, nggak pusing, kita meriang. Tapi kalau masih pusing aja berarti itu cuma nyampe ke detektor kita gitu, ke parasensor kita. Jadi nggak perlu terlalu khawatir, cukup memflowkan saja kondisi emosional, nanti converger akan aktif. Nah, itu akan membalance semuanya, akan menjadi booster yang aktif dan akan kembali lagi normal, nggak bakalan denyut lagi kepala kita gitu. Nah, sekian penjelasan dari Aka, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.